orang sambil melakukan kejahatan tertentu, kemudian orang berteriak, Allahu Akbar. Atau orang melakukan kegiatan atau kejahatan-kejahatan tertentu sambil berteriak dalam nama Yesus. Saudara dan saudari sekalian, beberapa waktu lalu seorang teman saya berkata kepada saya, kita beragama tetapi kita kacau. Kemudian beliau menjelaskan panjang lebar bagaimana perilaku umat beragama di negara Republik Indonesia. Perilaku tersebut berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang mengklaim diri sebagai orang beragama. Tentu saja, tidak semua orang beragama melakukan kekerasan. Bolehlah kita sebut sebagai oknum atau kelompok tertentu dalam agama tertentu melakukan kekerasan terhadap kelompok atau agama yang lain. Memang kita tidak bisa menyangkal tindakan-tindakan seperti itu terjadi di negara Republik Indonesia. Dan ini memang sebuah ironi. Mengapa ironi? Sebab di satu sisi kita mengakui negara Republik Indonesia sebagai negara yang berketuhanan, di mana negara mengakui keberadaan 6 agama, tetapi ada kesan seolah-olah agama tertentu tidak menerima adanya agama lain. Kita juga sering mengklaim diri sebagai negara pluralis, di mana negara mengakui keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman beragama. Tetapi ada kesan orang tidak mau menerima keberagaman beragama itu sebab ada perilaku kelompok dari agama tertentu yang merasa agamanya lebih benar, lebih baik dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Kita juga sering mengklaim atau menyebut negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, tapi seringkali hukum itu tidak mampu mencegah perilaku atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok penganut agama tertentu terhadap penganut agama yang lain. Dan kita juga tanpa rasa malu selalu mengklaim diri sebagai bangsa yang beradab. Tetapi kadang-kadang kita menunjukkan sikap biadab kita karena kita tidak mau menerima agama lain, penganut agama lain, dan selalu merasa diri paling benar. Bahkan yang biasa membuat saya heran adalah orang tanpa rasa malu, tanpa rasa takut sedikit pun selalu melakukan tindakan kekerasan dengan menyebut nama Tuhan. Misalnya ya, orang sambil melakukan kejahatan tertentu, kemudian orang berteriak, Allahu Akbar. Atau orang melakukan kegiatan atau kejahatan-kejahatan tertentu sambil berteriak dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Yang kadang mengganggu pikiran saya adalah, memangnya Tuhan itu mendengar, mengiyakan, membenarkan, merestui orang yang melakukan tindakan kekerasan sambil menyebut nama Tuhan. Dan orang-orang yang menyebut nama Tuhan itu kadang-kadang berpikir bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan sambil menyebut nama Tuhan adalah tindakan yang benar dan direstui oleh Tuhan. Bagi saya itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bahkan yang lebih aneh adalah dalam melakukan tindakan kekerasan tertentu, orang selalu mengklaim sedang membela Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu
makhluk yang lemah sehingga butuh pembelaan manusia, atau Tuhan itu sedang teraniaya sehingga perlu pembelaan dari manusia. Kok bisa ya Tuhan itu ditempatkan atau digambarkan sebagai seseorang yang terhina, seseorang yang teraniaya sehingga kita membela Tuhan begitu? Bagi saya itu hal yang benar-benar sangat tidak masuk akal. Jadi kadang saya bertanya, beragama dengan cara begini ya kira-kira? Ini kira-kira beragama model apa ya kita ini? Ini memang hal yang boleh saya sebut dalam banyak fenomena tertentu itu hanya ada di Indonesia. Karena di negara lain kita tidak akan menemukan hal-hal semacam itu. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa banyak kelompok di Indonesia ini beragama hanya dengan mengandalkan perasaan tanpa menggunakan pikiran. Makanya dalam hal apapun selalu baper, terbawa perasaan, tersinggung, sehingga akal sehatnya mati. Maka yang dilakukan adalah berbagai tindakan kekerasan karena nalarnya tidak ada kesempatan untuk kita mempertimbangkan baik dan buruk, dan kita cenderung mengandalkan perasaan kita. Makanya orang semacam ini saya selalu menyebut mereka sebagai orang-orang yang beragama tetapi mereka tidak bertuhan. Dan bahkan mereka menjadikan agamanya sebagai Tuhan mereka. Makanya kita bisa saksikan banyak sekali orang di Indonesia ini beragamanya kacau. Beragamanya tidak pakai otak. Agama-agama seperti itu saya kira dalam waktu ke depan akan ditinggalkan oleh pemeluknya satu persatu. Sehingga mereka akan mengalami situasi di mana banyak orang yang berpindah agama atau banyak orang yang menjadi ateis karena orang-orang tertentu menunjukkan Tuhan kepada umatnya sebagai sosok yang jahat. Jadi umat akan melihat Tuhan sebagai seseorang yang jahat karena orang-orang tertentu atau pemimpin agama tertentu selalu menampakkan wajah Tuhan sebagai sosok yang jahat. Dan orang yang beragama tentu saja tidak akan merasa nyaman mengimani Tuhan yang mereka tampakkan sebagai sosok yang jahat itu. Maka jangan heran sekarang itu ramai saja terjadi orang yang berpindah agama dari satu agama ke agama yang lain. Mengapa itu terjadi? Salah satunya karena orang tidak merasa nyaman memeluk agama tertentu. Karena agama itu menunjukkan diri sebagai monster yang menakutkan bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal orang beragama itu orang butuh kenyamanan dan orang butuh kebahagiaan. Agama itu harus memberikan kenyamanan, kedamaian, dan agama harus memberikan kebahagiaan bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau agama itu menjadi salah satu sumber atau aktor yang melahirkan kekerasan, maka orang tidak akan betah beragama dan orang akan lebih memilih pindah mencari agama yang lebih manusiawi, yang lebih memberikan kedamaian, yang lebih memberikan kebahagiaan. Karena itu saya berharap supaya marilah kita beragama dengan menggunakan akal sehat. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau dan mampu menerima perbedaan dan mampu menerima keberagaman agama tanpa kita harus memaksakan kehendak, tanpa kita harus membenci agama lain. Karena bagi saya baik dan buruknya seseorang, masuk ke neraka atau masuk ke surga seseorang, itu hak dan wewenang Tuhan, bukan hak dan wewenang kita manusia. Makanya jangan menjadi panitia hari kiamat. Jadi kadang-kadang kita ini menjadi orang-orang yang seolah-olah bertindak seperti panitia. Kita yang menentukan siapa yang nanti masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Orang-orang seperti itu yang saya pastikan
orang-orang yang akan pertama masuk neraka. Karena mereka mengambil, merampok hak dan wewenang Tuhan. Jadi marilah kita mengaku diri sebagai orang yang beradab, dan keberadaban kita itu harus kita tunjukkan dengan menghargai, menghormati, mengakui agama lain. Kita juga harus menunjukkan diri sebagai orang-orang yang menghargai keberagaman dengan mau menerima semua agama yang ada di Indonesia ini, dan kita harus menunjukkan diri sebagai orang-orang yang benar-benar humanis dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Karena orang yang punya rasa kemanusiaan akan menghargai dan menghormati manusia lain. Orang yang benar-benar mengimani Tuhan akan selalu berjuang, berusaha untuk tidak melakukan kekerasan, untuk selalu menghargai dan menghormati pemeluk agama yang lain. Saya percaya masih ada waktu untuk kita bisa berbenah, dan masih ada waktu untuk kita menjadi orang yang baik dalam hidup ini. Marilah kita menjadikan agama sebagai sarana untuk membahagiakan kehidupan, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Tuhan memberkati kita semua.